Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dari Prodi Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana bisnis kedai kopi untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Presentasi saya ini yaitu tentang rencana bisnis pembukaan kedai kopi awak, kopi dari kita untuk kita. Kopi telah menjadi gaya hidup di Indonesia, terutama di kalangan anak muda dan pekerja. Tren coffee culture yang berkembang pesat membuka peluang besar bagi kedai kopi lokal seperti Kopi Awak untuk menawarkan pengalaman kopi yang unik. Bisnis ini hadir untuk mempromosikan kopi lokal berkualitas seperti kopi Aceh, Toraja, dan Flores dengan sentuhan modern yang belum banyak digarap kompetitor. Selain potensi keuntungan yang menarik, yaitu margin sekitar 60-70%, Kopi Awak juga memiliki misi sosial, yakni memberdayakan petani lokal melalui pembelian biji kopi langsung dan menciptakan ruang bagi komunitas. Dengan konsep yang personal dan harga terjangkau, kedai ini bertujuan menjadikan kopi sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus sarana mempererat koneksi sosial. Uh, Nama usaha ini saya beri nama Kopi Awak. Bentuk usahanya casual coffee shop dengan nuansa akrab dan lokal. Tahun berdiri saya buat di tahun 2025. Alamatnya di Jalan Raja M. Tahir, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Legalitasnya akan segera diproses, yaitu SIUP, NPWP, dan sertifikat halal. Core value dari bisnis ini, yang pertama local pride, yaitu bangga akan asal-usul dan identitas lokal. Authentic connection, membangun hubungan otentik dengan pelanggan dan petani. Sustainable growth, yaitu pertumbuhan yang bertanggung jawab serta secara sosial dan lingkungan. Visinya menjadi pelopor kedai kopi lokal yang menghadirkan cita rasa Nusantara otentik, berkelanjutan, dan ruang komunitas yang hangat. Misinya menyajikan kopi berkualitas dari biji lokal dengan racikan tradisi dan inovasi. Yang kedua, menjadi ruang kolaborasi kreatif seperti open mic, coworking space. Yang ketiga, mengembangkan pasar melalui cabang dan produk siap minum. Konsep bisnis ini yaitu saya membuat tema kopi lokal dengan sentuhan personal. Menyediakan segala jenis kopi Nusantara seperti kopi Aceh, kopi Toraja, kopi Flores, dan lain-lain. Suasana kedai yang cozy dengan nuansa rumahan atau tradisional modern. Unique selling point di dalam bisnis ini yaitu kopi biji lokal, ya, kopi biji lokal dari kopi Aceh, Toraja, dan Flores dengan racikan khusus. Ada signature drink seperti kopi awak original, yaitu campuran robusta, arabica dengan gula aren. Konsepnya yaitu self service atau interaksi langsung dengan barista. Struktur organisasi dalam bisnis ini, yang pertama itu sebagai pemilik yaitu saya sendiri yang bertugas sebagai pendiri, pengelola, dan pengatur strategi bisnis. Yang kedua, barista itu ada 2 orang, itu bersertifikat pelatihan kopi, ya sebagai pembuat kopi. Yang ketiga, ada waiters, itu nanti berjumlah 2 orang sebagai pelayan konsumen di area. Yang keempat, itu ada kasir 1 orang sebagai input billing dan admin. Peran pemilik di sini yaitu sebagai pendiri, menetapkan visi dan misi, dan brand identity. Yang kedua, membangun jaringan supplier, ya seperti petani kopi dan alat kedai kopinya. Yang ketiga, rancang menu unggulan dan standar kualitas. Peran pemilik sebagai pengelola yaitu mengawasi operasional harian seperti stok, kebersihan, dan layanan. Yang kedua, kelola tim, rekrutmen, training, dan motivasi. Yang ketiga, pantau keuangan cash flow atau laporan bulanan. Peran pemilik sebagai pengambil keputusan yaitu yang pertama, putuskan ekspansi atau investasi seperti buka cabang baru atau beli mesin baru. Yang kedua, atasi krisis seperti komplain besar atau masalah supply bahan baku. Yang ketiga, luncurkan inovasi seperti produk baru dan strategi marketing. Fokus utama pemilik yaitu menjaga konsistensi kualitas kopi dan layanan. Yang kedua, pastikan bisnis profitable dengan ngecek harga pokok penjualan dan laba. Yang ketiga, membangun tim solid dan komunitas pelanggan. Berikut adalah rincian modal awal usaha bisnis kopi awak ini. Yang pertama, sewa tempat ruko, itu lebih kurang biayanya 80 juta. Yang kedua, renovasi dan utilitas
itu estimasi biayanya 72 sampai 102 juta. Yang ketiga, perabot dan peralatan itu estimasi lebih kurang 125 juta. Lalu berikutnya ada gaji karyawan untuk 6 bulan pertama itu totalnya 130 juta. Yang kelima, bahan baku dan operasional itu kita estimasikan budgetnya 25 juta dan biaya lain-lainnya eh, itu kita totalkan 35 juta. Jadi total modal awal yang disiapkan untuk bisnis kedai kopi awak ini totalnya 497 juta rupiah. Nah, di sini kita membuat rencana persiapan pembukaan ya. Karena kita targetkan grand openingnya di 1 Desember 2025, maka kita akan mempersiapkan itu 6 bulan sebelum sebelum opening. Langkah pertama yaitu di bulan Juni kita akan finalisasi konsep dan perizinan. Kita akan membuat CV ya itu lebih kurang 1 minggu. Yang kedua pengurusan NIB dan sertifikat halal itu lebih kurang 2 minggu juga. Lalu yang ketiga kontrak lokasi toko. Lalu kita akan buat desain dan arsitektur untuk kedai kopinya dengan cara pilih kontraktor dan diskusi desain interior ya dengan ornamen kayu, warna dominannya coklat dan putih. Yang kedua, pesan furniture custom ya seperti meja kayu, kursi rotan, display biji kopi dan lain-lain. Lanjut ke bulan Juli kita membangun dan renovasi. Yang pertama mulai renovasi lokasi. Target ini akan selesai di bulan Agustus. Lalu yang kedua instalasi listrik, AC dan sound system. Lalu selanjutnya kita akan lakukan perekrutan tim. Kita buka lowongan untuk 2 barista, 2 waiters dan 1 kasir. Wawancara dan training dimulai di bulan September. Yang ketiga, itu kita akan buat plan di bulan Agustus nanti, yaitu pengadaan bahan dan perlengkapan. Di peralatannya seperti mesin espresso, lalu mesin grinder atau kettle, dan V60. Yang kedua, kita akan bermitra kepada petani kopi, ya kita kontrak pasokan biji kopinya minimal 50 kilo sebulan. Lalu pengadaan bahan perlengkapan, kita akan cetak logo di gelas, paper bag, dan seragam. Lalu yang tahap selanjutnya di bulan September sampai bulan Oktober, itu kita akan uji coba menu dan pelatihan. Ya, seperti uji rasa signature produknya seperti kopi original dan kopi Aceh. Lalu uji rasa menu makanan, nasi goreng, kampung, mie goreng, dan lain-lain. Yang ketiga, training barista tentang teknik seduh dan cerita di balik sejarah kopi tersebut. Yang selanjutnya kita akan membuat marketing pra-opening dengan membuat akun Instagram atau TikTok dengan akun kopi awak. Yang kedua, kita akan membuat teaser konten seperti behind the scene persiapan kopi awak. Lalu pada tahap selanjutnya di bulan November kita akan lakukan soft opening dan uji operasional. Yang pertama itu kita buka terbatas ya warung kedai kopi kita untuk keluarga dan teman. Kita akan minta feedback menunya seperti rasa dan pelayanannya. Yang kedua kita akan coba sistem point of sales-nya dan stok bahan. Setelah dirasa cukup, nanti kita akan pada bulan Desember kita akan buat grand opening ya dengan acara pada hari H tersebut kita membuat pembukaan simbolis dan dengan pemotongan pita. Lalu kita akan kasih program diskon 50% untuk 5 customer pertama. Lalu yang ketiga kita akan lakukan demo pembuatan kopi oleh barista. Nah, berikut adalah persiapan produksi. Persiapan produksinya yang pertama yaitu sumber bahan baku. Ya, kita melakukan pemilihan biji kopi seperti biji kopi lokal Aceh, seperti Aceh, Gayo, Toraja, dan Flores. Dibeli langsung dari petani. Jadi dari petani mitra dengan sistem direct trade untuk menjamin kualitas dan berkelanjutan. Lalu biji kopi tadi dipilih berdasarkan grade A, seperti ukuran seragam bebas cacat. Lalu tahap selanjutnya dari produksi, yaitu kita melakukan penyimpanan dan persiapan. Ya, biji tadi disimpan di gudang dengan suhu 20-25 derajat untuk menjaga kesegaran. Lalu nanti sebelum di roasting, biji dibersihkan dulu dari kotoran atau kulit arinya. Tahap produksi yang ketiga yaitu kita melakukan roasting atau pemanggangan ya. Itu dengan menggunakan mesin roasting dengan kapasitas 5 kilo untuk skala awal kita. Yang kedua, level roasting disesuaikan dengan karakter biji kopi. Seperti Arabica Gayo itu roastingnya medium. Kalau untuk highlight-nya itu untuk highlight acidity-nya. Lalu secara proses nanti biji besi dipanggang ya 190 sampai 210 derajat selama 10 sampai 15 menit. Diaduk terus untuk hasil yang merata. Setelah matang nanti biji didinginkan secara cepat dengan kipas untuk menghentikan proses roasting.
Lalu tahap produksi selanjutnya kita akan melakukan penggilingan, ya. Nanti kita akan melakukan penggilingan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya nanti untuk espresso itu harus itu penggilingannya halus seperti gula pasir. Kalau misalnya manual brew itu nanti medium ya seperti garam pasar. Lalu tahap selanjutnya kita pada saat penyajian nanti kita eh, menggunakan mesin espresso itu digunakan untuk minum berbasis espresso ya atau latte atau cappuccino. Suhu untuk airnya itu idealnya 90 sampai 96 derajat ya. Kalau untuk tekanannya 9 bar untuk ekstraksi sempurna. Kalau misalnya untuk yang manual brew itu untuk single origin kita contohnya kopi Flores itu diseduh dengan V60. Rasio airnya kopi sama dengan 1:15. Contoh 15 kilo kopi untuk 225 mili air. Lalu tahap produksi selanjutnya itu pengadaan kualitas, kita akan tes ya. Setiap batch roasting tuh diuji rasanya oleh barista untuk konsistensi. Yang kedua, kita akan lakukan kebersihan terhadap mesin ya. Kita lakukan kebersihan setiap hari untuk apa dengan cara backflash untuk espresso dan di descaling mingguan. Lalu tahap selanjutnya pengemasan untuk produk yang ready to drink ya. Lalu ini kopi bubuk ini dikemas dengan standing pot dengan katup udara. Ya, lalu kita akan mencantumkan label seperti asal biji, biji kopi, level roasting dan tanggal roastingnya. Lalu yang keempat, tahap terakhir, ke-8 tahap terakhir itu pengolahan limbah. Ampas kopi ini jadi pupuk untuk tanaman di kedai kopi kita. Yang kedua, kemasan bekas didaur ulang itu kita akan collab dengan bank sampah lokal. Rencana pengembangan usaha ini ya, nanti kita akan melakukan yang pertama ekspansi fisik itu 1 sampai 3 tahun. Kalau misalnya berjalan lancar, tahun pertama itu kita akan buka satu cabang lagi di area komersil terbaru ya. Paling nanti di sekitar area industri atau coworking space atau di seputaran kampus. Tahun kedua sampai ke tahun ketiga itu kita akan ekspansi ke kota tetangga dengan modal franchise minimum 500 juta per mitra. Lalu tahap pengembangan yang kedua yaitu kita akan diversifikasi produk ya 6 bulan sampai 24 bulan. Yaitu kita akan melakukan penambahan produk seperti kopi kemasan ya, lalu kita bikin juga merchandise seperti tumbler, grinder manual atau kaos dengan desain unik ya. Nanti kita juga akan kolaborasi dengan seniman lokal untuk desain limited edition. Lalu tahap pengembangan usaha yang ketiga yaitu kita akan penguatan supply chain pada kemitraan petani ya. Kita akan bangun koperasi petani untuk stok biji stabil. Yang kedua, sistem pre-order biji kopi ke pelanggan minimal 5 kilo. Lalu kita akan membuat pengolahan biji sendiri. Jadi tahun kedua itu kalau misalnya ini akan berjalan lancar, beli mesin roastingnya kapasitas besar, bisa melayani pesanan grosir juga. Lalu tahap yang keempat, kita melakukan digital dan delivery ya. Kita akan membuat register platform digital seperti GrabFood, GoFood dan lain-lain. Lalu kita akan ekspansi delivery ya. Kita akan bekerja sama dengan Maxim dan atau SofiFood. Lanjut kita di sini kita lihat strategi pemasaran dari kedai kopi Awa ini. Yang pertama melalui digital dan media sosial ya. Kita akan membuat konten kreatif seperti posting video, terus proses pembuatan kopi itu akan kita posting di Instagram dan di TikTok. Yang kedua, kita akan melakukan pembuatan foto kopi estetik dengan caption storytelling tentang asal biji kopi. Yang ketiga, kita akan melakukan quiz interaktif pada follower untuk mendapatkan diskon 20%. Lalu kita akan melakukan kolaborasi kepada partner dan influencer lokal yang ada di Batam dengan minimal followernya 5.000 sampai 20.000 follower. Yang kedua, kita akan lakukan giveaway kolaborasi dengan tag 3 teman plus follow kopi Awak untuk mendapatkan gratis kopi sebulan. Strategi pemasaran yang kedua yaitu dengan cara offline dan komunitas. Kita akan buat workshop seduh kopi dasar ya, yang harga terjangkau, pesertanya dapat kopi plus sertifikat mini. Yang kedua, pameran UMKM lokal setiap akhir pekan. Lalu yang keduanya kita akan membuat promosi lokal, yaitu bagikan sampel kopi gratis di kampus, di kantor terdekat. Lalu yang kedua kita akan pasang poster di komunitas coworking space. Lalu strategi pemasaran yang ketiga kita membuat pengalaman pelanggan ya, kita bikin pojok curhat. Jadi nanti pelanggan bisa menuliskan pesan di sticky note untuk ditukar dengan gratis kopi.
Ya, ini minimum pembelian 100.000. Lalu yang kedua kita membuat hari spesial, contoh misalnya hari Rabu Senin dengan live musik dan akustik. Rabu Seni dengan live musik dan akustik. Lalu tahap yang keempat, kita akan membuat produk dan inovasi. Ya, kita akan membuat menu limited edition, kopi musiman berbasis biji dari daerah berbeda tiap bulan. Lalu kita akan membuat kopi untuk kantor. Jadi kita bikin diskon 5% untuk order minimal 10 cup. Kemasan kita akan buat sekreatif mungkin, gelas kopi dengan desain ilustrasi budaya Indonesia, dan juga bisa dikoleksi. Target jangka pendek untuk bisnis ini, yang pertama di bidang penjualan kita akan targetkan minimal 100 cup per hari dengan omset lebih kurang 60 juta sebulan. Eh, yang kedua favorit pelanggan. Jadi kopi awak original ini kita harapkan bisa terjual 40% dari total penjualan kita. Yang kedua, kita membuat brand awareness dengan akun IG kita mencapai minimal 5.000 followers. Yang kedua, kita akan membuat rating minimal 4,5 di Google Maps. Lalu kita melakukan evaluasi seperti survei kepuasan pelanggan via QR code di meja kedai kopi kita. Yang kedua, kita adjust menu berdasarkan feedback pelanggan. Nah, berikut adalah list dari menu dari kedai kopi awak. Ada minuman kopi dan minuman non kopi, dan juga ada makanan ringan, dan juga paket sarapan. Nah, pengelolaan bisnis ini agar berjalan dengan baik, ya kita akan lakukan 6 tahap. Yang pertama, kita akan buat sistem operasional terstruktur, yaitu standar prosedur ya atau SOP. Setiap proses punya paduan tertulis, contoh SOP penyajian kopi, kebersihan, dan layanan pelanggan. Contohnya seperti espresso harus cetak di ekstrak 25-30 detik dengan suhu 92 derajat. Jadi kita itu akan membuat SOP-nya seragam semua. Yang kedua, kita akan membuat SOP shift kerja. Jadi tim kita itu dibagi 2 shift, pagi dan sore dengan sistem absen digital. Yang ketiga, kita akan manajemen stok menggunakan aplikasi Majo atau Excel untuk catat stok biji kopi, susu, snack, atau apapun yang ada di stok kita. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pengawasan keuangan yang ketat, seperti pemisahan rekening. Ya, rekening bisnis itu kita pisahkan dari rekening pribadi kita. Lalu yang kedua, kita membuat laporan bulanan. Kita akan catat semua apa-apa aja harga pokok penjualan ya, biaya biji kopi, susu dan kemasan dan lain-lain. Lalu kita akan cek operasional ya, gaji, listrik dan sewa tempat. Lalu kita akan analisis laba bersih setiap bulan, target minimum 20% dari omset. Budgetingnya kita alokasikan dana darurat 10% dari omset untuk kebutuhan tak terduga. Lalu yang ketiga, kita supaya bisnis ini akan berjalan dengan lancar, kita akan menjaga manajemen SDM yang berkualitas. Seperti pelatihan rutin untuk barista, ya itu kita bikin pelatihan basic barista skill itu minimal 1 tahun sekali. Yang kedua, training customer service dengan role play, response komplain. Lalu kita akan melakukan pengadaan insentif seperti bonus bulanan jika tim kita mencapai target penjualan. Lalu kita akan membuat employee of the month untuk karyawan kita agar dapat hadiah tambahan. Lalu kita akan membuat evaluasi kerja setiap 3 bulan, ya. Jadi kita ada review kerja dan masukan dari pelanggan, gitu. Lalu untuk pengelolaan agar bisnis ini berjalan dengan baik, yang keempatnya yaitu kontrol kualitas produk dan layanan. Jadi kita akan quality check, ya, cek rasa kopi harian oleh manajer, terus audit kebersihan mesin setiap minggu. Lalu kita akan melihat feedback dari pelanggan, ya. Kita akan menggunakan form penilaian online tadi yang seperti QRIS di meja tadi, atau via Google Review. Jadi kita akan lalu kita juga akan memberikan kompensasi jika ada komplain ya dari customer, seperti gratis kopi untuk komplain yang valid. Yang kelima, strateginya yaitu kita membuat strategi pemasaran terstruktur. Seperti target bulanannya itu menaikkan follower IG 500 followers setiap bulan dengan rating minimal 4,5 rating. Yang kedua, analisis data. Kita akan menggunakan Instagram Insight dan Google Analytics untuk lacak kampanye terbaik. Lalu kita fokus pada
Menu paling laris. Contoh jika kopi kita paling laris adalah kopi Awa original, maka kita akan tingkatkan promosinya. Yang keenam, kita akan melakukan adaptasi dan inovasi seperti kita akan riset pasar 3 bulan sekali, ya kita melakukan survei pelanggan tentang menu baru dan harga. Lalu kita akan pantau tren kompetitor, ya kopi kekinian itu seperti apa dan apakah ada topping yang viral dan lain-lain. Yang kedua, kita lakukan inovasi produk. Jadi kita akan meluncurkan satu menu baru setiap 6 bulan, ya mungkin kopi dengan rasa jahe, rempah atau yang lain-lainnya. Lalu yang terakhir kita melakukan mitigasi risiko, yaitu kita akan backup supplier jika terjadi pemasok biji kopi itu yang kosong. Jadi kita akan mencari backup supplier lain. Lalu juga kita akan melakukan protokol kritis, seperti jika ada mesin yang rusak, maka kita coba sewa mesin untuk sementara waktu atau kerjasama dengan kedai kopi lain. Demikianlah presentasi saya tentang rencana bisnis kedai kopi Awa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.